Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, Meta Armelita. Jadi teman-teman, hari ini aku ada agenda meeting dengan salah satu manajer dari perusahaan kopi ternama di Indonesia. Nama beliau adalah Bapak Tono Trisnanto. Beliau berusia 45 tahun dan beliau sekarang menjabat sebagai manajer dari Department Sales dari perusahaan kopi ternama di Indonesia. Jadi ini aku sekarang mau telepon beliau untuk diminta untuk wawancara. Halo Bapak. Halo, Halo Bapak, bagaimana Bapak kabarnya? luar biasa. Luar biasa. Bapak Tono Trisnanto bersedia ya jika saya mewawancara dan juga saya share ke publik melalui YouTube saya? Silakan, tidak masalah, saudara kita. Sekaligus sharing-sharing pengalaman yang bisa berguna untuk kaum milenial zaman sekarang. Oke Bapak, jadi pertanyaan pertama, kenapa sih Bapak memilih perusahaan kopi ini sebagai tempat Bapak bekerja? Kenapa saya pilih perusahaan kopi? Sebenarnya bukan karena produknya yang kita pilih ya, tapi karena perusahaan ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat dan menurut saya tingkat kenyamanan dalam bekerja itu nomor satu. Perusahaan ini mempunyai kultur atau budaya yang baik dan sangat menghargai karyawannya. Jadi menurut saya sampai saat ini saya masih bertahan di perusahaan ini karena faktor itu yang menguatkan saya tetap bekerja di sini. Berarti alasan Bapak bekerja di perusahaan kopi ini bukan dari faktor produk, tapi karena faktor perusahaannya, tingkat kenyamanan, dan juga culture-nya ya Pak berarti. Betul sekali. Kalau boleh tahu, udah berapa lama sih Pak Bapak bekerja di perusahaan kopi ini? 7 tahun lebih ya perusahaan ini. Oke Bapak, pertanyaan berikutnya. Saya ingin tahu nih, pengalaman Bapak bekerja di sini dari pengalaman suka dan juga pengalaman dukanya sendiri, kira-kira bisa diceritakan dan bisa di-sharing ke kita-kita ini Pak? Saat ini yang saya jalankan ya, kalau namanya dunia sales ini kan pasti ada namanya target ya. Target yang kita capai itu akan menjadi satu kepuasan tersendiri. Dan kalau kita tidak mencapai target, selain kita tidak puas, kita juga akan mendapat penilaian yang kurang baik. Selain dunia sales ini, kita juga ada namanya operasional di tim sales, bagaimana mengelola SDM atau tim sales ini menjadi manusia-manusia yang mempunyai skill, ya kan, pengetahuan yang baik, sehingga bagaimana bisa mendukung pencapaian sales tersebut. Dalam perjalanan itu bisa saja terjadi sales itu melakukan penyimpangan. Nah, penyimpangan itu yang kita sebut mungkin namanya fraud atau kecurangan-kecurangan itu yang biasa menjadi hambatan buat kita. Nah, kalau sudah begitu, itu akan menjadi masalah buat kita juga. Bagaimana SDM yang kita kelola ini menjadi bermasalah, sehingga bisa jadi mungkin bisa sampai ke proses hukum dan seterusnya. Jadi itu mungkin masalah-masalah yang menjadi hambatan dan ya menjadi kurang menyenangkan. Selain yang kalau kita bisa mengelola dengan baik, hasilnya baik, pencapaian baik, mencapai target dan seterusnya, itu akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Itu mungkin suka dukanya sih. Jadi pengalaman menyenangkannya lebih ke pencapaian target. Tapi yang namanya pengalaman duka pasti selalu ada gitu. Karena setiap perusahaan, bahkan setiap departemen itu pasti punya kesulitan sendiri. Hambatannya, yang seperti itu menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan ya Pak. Oke. Sekarang saya mau bertanya nih, kalau wawancara nih, proses wawancara kerja, biasanya tuh Pak yang ditanya nih di dalam wawancara ini untuk perusahaan kopi ini kira-kira lebih ke kayak gimana sih Pak wawancaranya? Ini tergantung dari jabatan yang di-apply oleh orang tersebut ya. Kalau di jabatan misalkan di salesman, tentu saja kita bertanya seputar sales, pengalaman dia sebelumnya di perusahaan apa. Itu seperti apa dalam perusahaan tersebut, apa yang sudah dilakukan, prestasi apa yang sudah dicapai, ya kan? Mungkin seputar sales itu. Kalau non sales, mungkin driver misalkan, kita akan tanya apa yang dia miliki, skillnya seperti apa, pengalamannya, area di mana dia bekerja, untuk ke toko-toko seperti apa, terus dia mempunyai SIM atau tidak, seperti itu kurang lebih ya. Jadi tergantung
struktur jabatan yang dilamar ya akan berbeda, jenis interviewnya sendiri akan berbeda, topik permasalahannya. Apakah IPK ini penting dalam proses penerimaan menjadi karyawan baru di perusahaan kopi? Untuk persyaratan dasar dari seorang karyawan itu tentu saja ada standar yang sudah diberikan oleh Departemen HRD. Jadi kita sebagai user tentu saja setelah mendapatkan rekomendasi dari HRD itu baru kita lakukan interview. Jadi semua itu awal pasti dimulai dari HRD departemen. Mulai dari psikotes, persyaratan kelengkapan dokumen-dokumen, persyaratan secara akademis, itu sudah ada syarat yang sudah ditentukan oleh HRD. Tentu saja setelah melalui proses-proses tahapan yang diberikan oleh HRD, kalau dinyatakan lulus, pasti akan proses berikutnya baru ke interview dengan user. Seperti itu sih. Jadi kalau bicara IPK, menurut saya itu pasti sudah diberikan standar oleh HRD. Kalau bicara tidak penting, menurut saya penting juga. Jadi mungkin IPK itu penting, tapi bukan hanya IPK yang dilihat ya, tapi juga mungkin ada pengalaman-pengalaman kerja sebelumnya, ya keaktifan organisasi. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Bapak kan kuliah dulu, kalau nggak salah jurusan akuntansi ya Pak, tapi bisa menjadi seorang manajer di department sales. Itu sangat-sangat berkebalikan ya Pak, kalau saya lihat. Untuk satu kerjaan itu kembali lagi kita lebih nyaman di posisi mana. Jadi bisa saja waktu kita kuliah kita masih belum tahu itu yang kita dalami itu apakah sudah sesuai dengan kita. Kadang-kadang memang seperti itu. Ya, ini bukan saya bilang di akuntansi saya tidak suka atau apa ya. Memang waktu itu mungkin karena kondisi tertentu dan kita mempunyai alasan tertentu, kita kenapa ambil akuntansi waktu itu kan. Nah, ternyata kan setelah berapa waktu kita menjalani sampai kita lulus dan kita bekerja mulai dari nol ya, kita mulai dari staff dan seterusnya, akhirnya kembali lagi panggilannya atau kita lebih cocok akhirnya di dunia sales. Begitu kita mencoba dunia sales, akhirnya kan beberapa saat kita jalanin, beberapa waktu selama berproses itu, akhirnya apa yang kita jalanin beberapa waktu sebelumnya itu kelihatannya kurang cocok. Akhirnya kita juga memilih dunia sales itu menjadi pilihan yang terbaik. Menurut saya untuk akademis yang kita miliki tidak menjamin kita bekerja sesuai dan bisa menjadi pilihan akhir dari pekerjaan kita, atau apa yang kita akan jalankan itu nggak selalu berpatokan dari 100% dari pendidikan kita yang kita miliki. Itu sih menurut saya. Jadi kuliah di jurusan kamu sekarang itu belum tentu kamu kerja akan di bidang yang sama dengan jurusan kamu sekarang gitu. Yang penting kita harus bersikap open-minded ya kan, karena pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kita belum tentu kita cocok ya Pak. Betul. Oke. Nah, Bapak, ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat ditunggu. Jadi ini kan sekarang lagi pandemi COVID banget nih Pak. Dan setiap hari angkanya semakin naik ya Pak. Kira-kira bagaimana sih Pak nasib fresh graduate seperti kita ini di tengah-tengah pandemi COVID? Apakah mungkin dari perusahaan Bapak membatasi pelamar-pelamar gitu, dari khususnya pelamar yang baru aja lulus gitu Pak? Kondisi seperti ini sekarang juga perusahaan harus pintar-pintar ya, bagaimana mengetatkan ikat pinggang. Kenapa? Karena dengan kondisi seperti ini, perekonomian juga secara makro juga terganggu juga. Maka dampaknya secara tidak langsung ataupun secara langsung juga akan sangat berpengaruh. Bagaimana biasa satu perusahaan bisa menerima satu bulan misalnya 100 orang, dengan kondisi seperti ini mungkin hanya terima 10 orang. Bahkan mungkin dia akan ada efisiensi dari SDM juga. Ya, tapi di sisi lain, ada juga perusahaan-perusahaan yang dengan kondisi seperti ini, ya terutama yang berbasis online, itu juga bisa menambah karyawannya. Ya kita bisa lihat lah, bisnis online seperti Lazada, Tokopedia, terus Shopee, itu saya lihat banyak sekali lowongan-lowongan yang dibuka. Ya, jadi menurut saya peluang pasti ada. Jadi di samping kita mungkin perusahaan sebagian juga ada pengetatan, pengurangan dan lain-lain, ada juga yang menambah.
Jadi ya pesan saya kembali lagi, untuk anak-anak milenial jangan berkecil hati, ya tetap semangat, peluang masih banyak, peluang masih terbuka, ya apalagi anak sekarang juga berbeda dengan zaman kita dulu ya, pintar-pintar dan memang dunianya sekarang sudah online semua. Kalau saya lihat anak-anak muda ya, termasuk anak saya juga ya, itu kebanyakan mungkin atau kadang-kadang tuh mereka berpikir tidak harus bekerja dengan orang lain. Bagaimana seorang ini mempunyai jiwa entrepreneurship, semua berbasis online tuh banyak sekali peluang di situ. Bisa mengakses bisnis apapun, bisa mengakses kegiatan apapun. Karena kalau kita melihat peluang-peluang itu, sebenarnya anak-anak muda sekarang itu tidak harus bergantung, kita harus bekerja dengan orang, harus dengan perusahaan, itu mungkin harus dirubah. Kenapa kita tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri? Kenapa kita tidak bisa membuat teknologi online ini menjadikan satu peluang untuk bisnis? Jadi untuk fresh graduate nih, yang baru lulus tapi bingung mau kerja di mana, ada dua solusi nih. Yang pertama, kalian bisa buka bisnis sendiri. Kan sekarang zamannya online, banyak peluang gitu ya. Yang kedua, kalian cari perusahaan yang memang mengatasi pandemi COVID ini gitu. Kalian kan bisa membantu, bisa menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Nah, jadi itu mungkin tips-tips yang bisa diberikan oleh Bapak Tono untuk fresh graduate yang sekarang sedang kesulitan untuk mencari kerja gitu karena pandemi COVID. Mungkin segitu saja sih Pak pertanyaan-pertanyaan dari saya. Kira-kira ada pesan-pesan nggak Pak untuk kaum milenial sekarang supaya kita semakin semangat dalam menjalani hidup ini gitu Pak? Anak-anak muda sekarang itu anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar ya. Jadi jangan sampai kita terbawa dengan suasana atau situasi saat ini, tapi teruslah mempunyai kreativitas yang tinggi untuk mencapai cita-cita kalian. Ya, cita-cita tidak selalu harus diakhiri dengan nilai uang, ya kan? Tapi bagaimana menciptakan uang itu bisa bekerja untuk kita. Itu menurut saya itu akan jauh lebih baik, ya kan? Dibanding kita berpikir kita harus bekerja dengan orang, tapi kita tidak bisa menjalankan dengan baik. Bapak Tono, terima kasih atas waktunya berbagi tips dan juga sharing pengalaman ke kita semua sebagai kaum milenial yang memang butuh inspirasi dari banyak orang gitu Pak. Oke, salam sukses selalu. Salam sukses teman-teman. Itu tadi sharing pengalaman dari Bapak Tono yang bekerja di salah satu perusahaan ternama di Indonesia. Ini bagus untuk kita karena bisa menjadi gambaran gimana sih dunia kerja itu, apa aja kesulitan yang dihadapi, dan juga apa aja sih pengalaman menarik yang bisa kita dapatkan di dunia kerja. Tadi juga Bapak Tono udah memberikan tips-tips untuk kita, untuk generasi muda, khususnya fresh graduate seperti kita, yang sekarang ini lagi pesimis nih mau cari kerja tapi susah, banyak perusahaan yang PHK. Kalian jangan khawatir karena selalu ada peluang di setiap kesempatan. Walaupun kalau kita lihat nih, angka dari kasus COVID-19 kan semakin harinya semakin bertambah ya, dan ini memang menjadi masa-masa yang sulit untuk kita semua. Tetapi kita harus tetap optimis gitu, karena sebenarnya masih banyak perusahaan-perusahaan berbasis online yang membuka lowongan pekerjaan. Karena kan sekarang semua serba online ya teman-teman. Oke, bicara peluang, sebenarnya kita juga bisa loh mencari peluang bisnis apa ya yang kira-kira menguntungkan, tapi juga bisa membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Jika kalian ada ide apa nih untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka dan tertarik dengan video aku, kalian bisa langsung subscribe, like, dan juga share. Thanks for watching and see you in the next video. Bye guys!